Suara Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berpesan kepada para pelajar di Indonesia untuk memanfaatkan internet secara sehat dan aman. Semoga pemanfaatan untuk hal-hal yang positif bisa memajukan pendidikan kita dan juga kreativitas anak bangsa. Dengarkan radio Suara Edukasi, radio pendidikan di bawah Pustekom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang akrab dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan. Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan. Ikuti terus Info Edukasi, sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi. Info Edukasi, informasi pendidikan Radio Edukasi. Dari Jalan RE Marta Dinata Ciputat 1440 AM, Suara Edukasi akrab dan mencerdaskan. Baik, sahabat edukasi, Info Edukasi, kita lanjut dengan informasi yang berikut. Gerakan Indonesia Mengajar. Sejarah Gerakan Indonesia Mengajar diinspirasi proses panjang yang dibangun selama bertahun-tahun, dan proses ini adalah gabungan dari berbagai generasi, perjalanan aktivitas pengabdian maupun interaksi dari berbagai masyarakat, dan proses pengetahuan modern yang dipetik dari dunia akademik global. Anies Baswedan adalah dulunya Ketua Gerakan Indonesia Mengajar dan Rektor Universitas Paramadina. Sebagai inisiator, sejak pertengahan tahun 2009, Anies mulai mengajak beberapa kawan seide untuk membentuk Gerakan Indonesia Mengajar ini, dan mendorong tentunya kemajuan pendidikan di Indonesia melalui program konkret mengirimkan sarjana terbaik Indonesia menjadi guru. Pengajar muda, ini adalah sebutan untuk para guru hasil didikan Gerakan Indonesia Mengajar, dan dalam proses rekrutmen pengajar muda angkatan pertama di tahun 2010, Indonesia Mengajar berhasil menarik 1.383 pendaftar dari seluruh Indonesia. Dan kini sampai saat ini Indonesia Mengajar telah mengirimkan kurang lebih 241 generasi muda terpilih untuk menjadi pengajar muda yang ditempatkan di 134 desa di 16 kabupaten. Dan sahabat edukasi, berbicara tentang pengajar muda, di line telepon kami sudah terhubung dengan salah satu pengajar muda dari Gerakan Indonesia Mengajar ini. Baik sahabat edukasi, kita sapa saja langsung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Saya Hamidah. Hamidah, apa kabarnya? Iya, baik, alhamdulillah baik. Nah, Hamidah, ini kita lagi mengangkat tentang pengajar muda di Indonesia, Gerakan Indonesia Mengajar. Ini sepertinya memang sebuah ide yang sangat bagus ya untuk Indonesia, kemajuan Indonesia di dunia pendidikan. Kalau boleh tahu ini sedikit tentang seperti apa sih kok bisa tertarik kegiatan ini? Artinya apa proses yang dijalani Hamidah? Proses untuk apa? Proses untuk seleksi yang mungkin tentunya bisa menginspirasi teman-teman, terutama para sarjana-sarjana muda ya tentunya, untuk mengajar di negeri ini. Seperti apa? Awalnya sama sekali nggak tahu ya tentang Indonesia Mengajar. Okay. Tapi lihat roadshow-nya di kampus-kampus, kebetulan Indonesia Mengajar sering kerap mengadakan roadshow ke kampus-kampus, dan disitulah akhirnya tertarik gitu, karena program ini mengirimkan pada awalnya memang mengirimkan guru ya, daerah-daerah yang kekurangan guru ke daerah-daerah terpencil gitu, dan untuk membangun daerah-daerah tersebut gitu. Jadi tertarik karena memang program guru, orang kan biasanya hanya berpikir kalau guru itu adalah selamanya gitu. Nah, Indonesia Mengajar ini menawarkan kami yang memang juga ingin berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia, tapi hanya 1 tahun, dan ternyata 1 tahun itu sesuai dengan tagline Indonesia Mengajar gitu. 1 tahun mengajar, selamanya menginspirasi. 1 tahun mengajar. Selamanya menginspirasi. Selamanya menginspirasi, oke. Iya, tapi sebenarnya sejujurnya justru kami yang lebih banyak diinspirasi oleh anak-anak di daerah, karena bagaimana semangatnya anak-anak daerah, bagaimana semangatnya ternyata orang tua begitu ingin membantu anaknya pendidikan, tapi mungkin karena keterbatasan dan lain hal. Jadi kami diinspirasi gitu, bagaimana kami diinspirasi oleh pemerintah setempat juga, pemerintah daerah yang mendukung pengajar muda untuk
ikut berkontribusi terhadap Indonesia gitu. Oke, baik Hamidah. Dari lokasi-lokasi yang saya sempat browsing, ini lokasi-lokasinya cukup jauh-jauh nih ya. Dan Hamidah ke tempat mengajarnya ini di lokasi mana? Saya di Majene, Sulawesi Barat. Majene, Sulawesi Barat. Iya. Kapan tuh tibanya tuh? Kalau boleh tahu tuh. Baru ya. Baru ya. Baru menginjakan kaki, belum ada 2 minggu di Majene. Kebetulan ini saya angkatan ke-7. Angkatan ke-7. Itu angkatan ke-7 ada 7 penempatan di Majene, Aceh, Bengkalis, Pasir, Tulang Bawang Barat di Lampung, sama di Halmahera Selatan dan di Banggai. Oke, berarti sudah sedikit lihat lokasi seperti apa? Sudah, memang sudah muter-muter ya selama muter-muter ya. 2 minggu ini memang kita ada masa transisi dan di situ kita melihat bagaimana dan lebih banyak dihabiskan waktu dengan bermain dengan anak-anak gitu. Kita bermain, belajar, bermainnya bisa di luar ruangan, di pantai. Wah, itu seru banget, banget. Betul sekali. Dari informasi dan media-media yang juga sudah memberitakan tentang Gerakan Indonesia Mengajar ini, terlihat memang generasi-generasi muda ini banyak justru malah diinspirasi ya dari lingkungan-lingkungan setempat, dan ternyata memang semangat-semangat rakyat kita cukup besar ya, hanya mungkin karena keterbatasan. Betul. Memang di tengah keterbatasan mereka, dan sebenarnya fasilitas yang diberikan juga sudah cukup baik, cuma bagaimana mereka menggunakan fasilitas itu gitu. Jadi justru di tengah keterbatasan itu kita merasa yang wow gitu, mereka semangat gitu, jadi kita yang jadi oke, kita semangat, kita juga harus lebih semangat gitu. Oke, untuk di lokasi sendiri ada berapa pengajar muda yang ditempatkan satu lokasi? Untuk satu lokasi itu ada 8 ya? Setiap kabupaten ya. Tersebar masing-masing ada 8, ada 7, ada 6, jadi tergantung kabupaten ada berapa kecamatan yang ditinggali pengajar muda. Oke, Hamidah, mungkin terakhir ini pesan-pesan ya buat teman-teman sahabat edukasi, pendengar juga, bagaimana Gerakan Indonesia Mengajar ini bisa membantu atau juga bahkan sedikit menginspirasi, udah cukup untuk generasi-generasi muda, terutama yang tinggal di Jakarta ini untuk bergabung. Untuk gabung memang saya yakin hampir semuanya ya? di Indonesia itu mau berkontribusi untuk negaranya. Saya yakin hampir semua, bahkan semuanya juga mau berkontribusi gitu. Cuma caranya yang mungkin mereka masih bingung. Nah, ini ada salah satu wahana yang mungkin bisa digunakan untuk teman-teman yang baru lulus S1, karena salah satu syaratnya adalah harus lulus S1, dan bisa ikut mendaftar karena sesuai dengan tagline yang saya suka, daripada mengutuki lebih baik kita menjalankan yang kita bisa. Iya, tagline yang sangat baik sekali. Oke, Hamidah, terakhir sukses ya untuk bisa, berarti tahun baru di lokasi ya, di Majene ya? Iya, betul. Tahun baru di lokasi, kita 2 kali tahun baru sampai 2015. Sampai 2015. Oke. Menikmati Majene yang wah kaya banget. Jadi kontur geografisnya adalah persis di samping jalan raya itu adalah pesisir pantai, dan persis di samping kanan itu adalah bukit. Jadi bisa dibayangkan ya kerennya kayak apa. Komplit ya pemandangan alamnya. Ada gunung, ada bukit, ada pesisir. Wow. Oke, terima kasih banyak Hamidah dan sukses di Gerakan Indonesia Mengajar. Salam buat teman-teman di sana. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Baik, sahabat edukasi, kita sudah bincang-bincang dengan Hamidah, salah satu pengajar muda yang mengikuti Gerakan Indonesia Mengajar. Dan dari kabupaten-kabupaten yang ada, ini cukup panjang. Ada Kabupaten Aceh Utara, Bengkalis, Muara Enim, Musi, Banyuasin, Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lebak, Kabupaten Gresik di Jawa Timur, Kapuas, Pasir, Sangihe, Manggai, Majene, dan masih banyak lagi lokasi-lokasi yang menjadi tempat para pengajar muda di Gerakan Indonesia Mengajar. Baik, sahabat edukasi, jangan kemana-mana, masih ada info-info lainnya, tetap di Suara Edukasi, akrab dan mencerdaskan.